Selamat datang di channel kami. Banyak ringkasan film-film menarik. Biar selalu update, tekan subscribe dan nyalakan notifikasi. Untuk mensupport kami boleh like dan bagikan video kami. 1823 di Afrika Barat, seorang raja muda bernama Gezo telah dipasang di wilayah Dahomey. Menurut perayaan pembukaan, orang-orang Mahi dan musuh mereka, Kekaisaran Oyo, telah bergabung untuk menculik penduduk desa Dahomey dan menjual mereka sebagai budak kepada orang Eropa. Dengan senjata dan kuda mereka, Oyo memiliki keunggulan. Agojie yang dipimpin Jenderal Nanisca, pasukan prajurit Amazon wanita dari Dahomey, ditugaskan untuk mempertahankan wilayah mereka. Agojie memasuki desa Mahi, membunuh pasukan sebelum menemukan dan membebaskan penduduk yang dipenjara. Agojie menemani para tahanan pulang di pagi hari sementara mereka meratapi kematian mereka. Sebelum lebih banyak Oyo muncul, para prajurit kembali ke rumah, di mana Gezo menganggap Nanisca sebagai prajuritnya yang paling bisa diandalkan. Nawi, seorang wanita muda, dibawa ke seorang pria tua kasar yang ingin menikahinya. Pria itu menampar Nawi ketika dia tidak menanggapinya, dan dia membalas dengan mendorong pria itu begitu keras sehingga dia jatuh. Dia marah dan menolak untuk melamarnya. Ayahnya mengangkut Nawi ke Agojie dan menyerahkannya kepada penguasa. Izogie, seorang prajurit untuk Agojie, membawanya masuk. Orang-orang Oyo Jenderal Oba Ade menemukan mayat rekan-rekan prajurit mereka. Mereka merencanakan tindakan selanjutnya terhadap Dahomey ketika Oba Ade mengolok-olok mereka karena membiarkan salah satu rekan prajurit mereka dibantai oleh seorang wanita. Gezo berbicara kepada duanya tentang bahaya Oyo. Perdagangan Buddha adalah topik lain yang diangkat oleh Nanisca, yang mengklaim bahwa kerajaan mereka dalam kegelapan karena warganya dijual sebagai budak. Dia menyarankan agar mereka berdagang emas atau minyak sawit. Sebelum membuat pilihan, Gezo menginstruksikan Nanisca untuk mendemonstrasikan berapa banyak minyak sawit yang bisa mereka hasilkan. Amenza, wanita tangan kanan Nanisca, berbicara kepada Agojie yang baru terdaftar dan mendesak mereka untuk bertarung dan bahkan mati untuk raja mereka. Sejumlah perempuan pergi, tetapi mayoritas, termasuk Nawi, memutuskan untuk tetap tinggal. Nawi kemudian diinstruksikan oleh Izogie untuk mandi, yang dia lakukan sebelum berbicara dengan Nanisca. Para wanita memulai instruksi mereka. Sampai Nanisca memungkinkan dia untuk mencoba patung kayu sehingga dia bisa memenggalnya. Nawi bingung mengapa mereka mulai dengan tali dan merasa bahwa dia harus mulai dengan senjata berbilah. Nanisca memenggal kepalanya dengan satu ayunan karena pedangnya terlalu berat untuk dipegang Nawi. Izogie memberitahu Nawi dalam percakapan malam hari bagaimana ibunya menoleransi pelaku kekerasan sampai dia mengambil tindakan hukum. Para wanita melanjutkan pelatihan nanti dengan berlari, menembakkan senapan, dan mempelajari keterampilan tempur. Nawi membuat lelucon praktis dengan meledakkan bahan peledak kecil di salah satu patung. Saat Nanisca menegurnya, dia menerima tanggung jawab untuk itu. Kemudian, Izogie memberitahu Nawi tentang bagaimana eksploitasi Nanisca melegenda karena dia mendapatkan posisinya setelah ditawan dan dibiarkan mati. Amenza mengunjungi Nanisca di gubuknya dan kemudian menggunakan kacang khusus untuk memberitahunya bahwa dia melihat seseorang dari masa lalu Nanisca kembali untuknya. Di luar, Nanisca mengamati Nawi mengasah keterampilan pedangnya ke salah satu patung. Oyo tiba di gerbang kerajaan untuk melawan Gezo. Nanisca ngeri saat Oba Ade mendekat karena Oba Ade sering melakukan pelecehan seksual saat dia menjadi tahanan. Mereka meminta 40 tentara Agojie sebagai upeti, tetapi Gezo hanya menyetujui 20. Amenza diberitahu oleh Nanisca bahwa penglihatannya akurat. Pemukim Portugis pergi ke Afrika di bawah kepemimpinan Kapten Santo Ferreira dan temannya Malik, yang ibunya berasal dari wilayah Dahomey. Malik ketakutan melihat penduduk asli yang ditangkap. Agojie dan Oyo berada dalam konflik ketika para pria tiba di tempat kejadian. Nanisca membawa kepala pasukannya yang dipotong ke Oba Ade setelah mengumumkan bahwa mereka tidak akan membayar upeti. Ketika kedua suku mulai berkelahi, Nawi melihat peluang untuk membebaskan para tahanan, yang menurut Nanisca menyimpang dari strategi mereka. Setelah mereka melarikan diri, Nanisca menyerang Nawi, tetapi Amenza memberitahu dia secara pribadi bahwa dialah yang menyimpang dari rencana karena dia lebih fokus untuk menyingkirkan Oba Ade. Saat mendiskusikan persiapan Oyo untuk bergabung dengan suku lain untuk menyerang Dahomey dan menculik lebih banyak penduduk desa untuk dijual, Ferreira dan Malik bertemu dengan Oba Ade dan anak buahnya. Malik resah dengan informasi tersebut. Dia kemudian berjalan ke air untuk mandi, di mana Nawi menemukannya dalam keadaan telanjang. Dia mengatakan padanya tentang nenek moyang Dahomey dan membantah tuduhan bahwa dia adalah seorang budak. Sebelum dia mundur untuk bergabung kembali dengan yang lain, dia memberinya sepotong perhiasan. Peserta pelatihan Agojie bersaing dalam turnamen kecil yang diadakan oleh kerajaan, menyelesaikan kursus yang mencakup memanjat dinding, menghindari lawan, dan akhirnya memenggal kepala patung.
Gezo mengucapkan selamat kepada Nawi atas keterampilan dan keahliannya saat ia keluar sebagai pemenang. Nanisca kemudian merasakan sesuatu di lengan Nawi saat dia merawat luka-lukanya. Amenza mengikutinya kembali ke kamarnya saat Nanisca menanyainya tentang seorang anak yang sudah lama dia tinggalkan karena dia mulai berpikir Nawi mungkin adalah anak itu. Ferreira memberitahu Gezo bahwa tanpa budak, kerajaannya tidak akan berarti apa-apa dan rentan saat dia mendiskusikan rencananya untuk mungkin mengakhiri keterlibatan Dahomey dalam perdagangan budak. Orang-orang Eropa, jawab Gezo, juga rentan jika mereka tidak lagi berguna baginya. Isogie memperhatikan mereka berbicara diam-diam saat Ferreira berbicara dengan Gezo dan mendapat kesan bahwa Nawi bisa menyukai Malik. Kemudian, ketika mereka bertemu secara rahasia, Nawi menawarkan kepada Malik sebuah totem untuk melindunginya. Dia hanya mengambil salah satu pisaunya ketika dia memprotes bahwa dia tidak punya apa-apa untuk diberikan padanya. Nawi berlari ke Nanisca saat bersiap-siap untuk mandi, dan dia menegurnya karena meninggalkan Malik. Setelah pertengkaran mereka, Nanisca mendekati Nawi dan berbagi cerita tentang bayi yang ditinggalkannya. Amenza membantu Nanisca dalam menyembunyikan dan menjebak korban pemerkosaan. Lengan kiri anak itu diiris dan gigi hiu dimasukkan ke dalamnya, menurut Nanisca. Untuk mencabut gigi dan membuktikan bahwa Nawi adalah putrinya dan karenanya juga putri Oba Ade, Nanisca membuat sayatan di lengan Nawi. Nawi berbalik kaget. Camp Oyo dipantau keesokan paginya oleh Nanisca dan beberapa prajuritnya. Mereka menyalakan amunisi mereka dan mengirimkan banyak ledakan. Menakuti kuda mereka dan membiarkan mereka terbuka. Diserang oleh Agojie. Banyak Oyo dan Agojie terbunuh dalam pertempuran sengit berikutnya, dan beberapa wanita, termasuk Izogie dan Nawi, diculik. Ketika Nawi melihat bahwa ikatan seorang wanita telah terlepas saat kereta bergerak menjauh, dia mendesak wanita itu untuk turun dari kereta dan berlari kembali ke Dahomey. Di penangkaran, Nawi membantu Izogie dalam upaya untuk memperbaiki lengannya yang hancur. Wanita muda itu pergi menuju Dahomey dan memberitahu Nanisca tentang niat Oyo untuk membalas dendam pada Agojie. Nanisca diberi promosi oleh Gezo, yang mencegahnya mengambil tindakan lebih lanjut. Tetapi dia dan Amenza bekerja di belakang punggungnya untuk menyelamatkan orang lain. Izogie dan Nawi memulai perjuangan ketika para budak Eropa tiba untuk mengambil tawanan. Tetapi Izogie ditembak mati dan mati di pelukan Nawi saat dia menangis untuk saudara perempuannya. Nawi dipenjara, tetapi Malik mengunjunginya dan menjelaskan kepadanya bagaimana para tahanan diangkut ke Inggris dan bagaimana dia ingin melindunginya. Hal ini tersirat bahwa mereka kemudian akan menjadi nyaman. Para prajurit dipimpin oleh Nanisca ke kamp orang Eropa untuk menyerang. Sebelum membebaskan para tahanan, mereka menyerang orang-orang itu dan membakar kamp mereka. Ketika Ferreira menyalakan mereka dan membebaskan para tahanan, mereka menyeretnya ke danau dan memukulinya sambil menahan kepalanya di bawah air sampai dia tenggelam. Ketika Nanisca akhirnya menghadapi Oba Ade, Nawi membantunya dalam pertempuran. Pria itu mencoba untuk memukul Nanisca, tapi dia menguasai dia dan menusuk dia, membunuh dia dalam proses. Ketika semua orang pulang, Nawi putus dengan Malik. Ketika Agojie kembali ke rumah dengan tahanan mereka, Gezo menghadapi Nanisca. Dia berterima kasih padanya karena telah mengakhiri kekaisaran Oyo dan secara resmi mengangkatnya ke gelar Raja Wanita meskipun faktanya dia tidak mematuhinya. Semua orang memuji dia. Ketika Nawi bepergian untuk menghormati Izogie, Nanisca pergi bersamanya. Setelah itu, dia menyebut Nawi sebagai putrinya. Keduanya kemudian melanjutkan untuk menari dalam perayaan dengan yang lain.